Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia, Nabi yang membawa agama yang benar, yakni agama Islam, dan cukuplah Allah menjadi saksi bagi kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, para mustami' radio dan TV Masjid Raya, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 1 hari ini ya. Tanggal 1 Rabiul Akhir. Artinya kita masuk bulan Maulid kedua. Karena Maulid di Aceh ini sampai 100 hari, 3 bulan 10 hari. Ini sudah masuk Maulid kedua hari ini. Maka kita masih bicara tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu kita mencari tema-tema yang berbeda-beda. Pagi ini kita akan mengambil tema mencintai Rasulullah. Pertama kita memberi ta'aruf. Ta'aruf itu definisi, ya, ta'arif, ya. Apa arti cinta? Cinta itu adalah anugerah Allah yang ada di dalam hati nurani manusia untuk sesuatu yang mereka sukai. Maka yang pertama kita cintai di dalam kehidupan ini adalah ibu kita. Lihat bayi-bayi kecil tuh, 2 bulan sudah bisa menangis kalau tidak digendong. Menangis dia. Kadang-kadang digendong orang lain tidak akan diam. Tetapi ketika digendong oleh ibunya, itu diam dia. Ada bayi Nabi Musa alaihissalam. Itu ketika digendong oleh orang lain, disusui oleh orang lain, tidak mau, beliau terus menangis. Bayi yang dibuang oleh ibunya dalam sungai ini. Tetapi kemudian kata seorang perempuan, wahai ratu, ini Musa sudah menjadi milik Asia. Asia ini istri Fir'aun. Wahai ratu, saya mengenal seseorang yang bisa mendiamkan anak ini. Nah, di pucuk ujung desa ini, dia bisa mendiamkan bayi ini. Kemudian
Ratu Asia itu percaya, ambillah dia, bawa ke sini. Rupanya itulah ibu kandung Nabi Musa. Langsung kemudian Musa diam dengan ibunya. Itu cinta. Kemudian ketika kita remaja juga kita mencintai seseorang, mungkin teman kelas, ya. Ada itu semua, ada nostalgia, ya. Nah, sampai tua pun kita teringat nostalgia itu. Pernah mencintai siapa, ya? Si gadis itu, ya. Itu hal yang wajar, ya. Itu disebut cinta sesama manusia, cinta kepada harta, cinta kepada kendaraan. Karena ketika kita merasa lebih bagus, maka saat itulah kita sudah digoda. Itu bagian dari anugerah Allah semua. Tetapi ada cinta yang paling agung, yang paling luar biasa. Kalau kita mencintai ini, iman kita bertambah-tambah, menjadi manis, menjadi halawatul iman, kemanisan cinta, kemanisan iman. Cinta kepada siapa? Hubbullah, cinta kepada Allah. Itu yang paling tinggi, Kita cinta kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, memberi kesehatan, menghidupkan kita, mematikan kita, memasukkan kita dalam surga. Maka kita harus mencintai Allah di atas segala cinta. Ranking yang paling tinggi cinta kita hubbullah, cinta kepada Allah. Karena Allah juga sangat mencintai kita. Yang kedua, sebenarnya ranking 1 juga. Yang kedua yang sangat harus kita cintai, yang wajib harus kita cintai adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta kita. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Tanpa Rasulullah kita tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah. Manusia akan sesat, masuk neraka tanpa seorang Rasul. Rasul itu banyak, ada 315 orang Rasul. Kalau Nabi itu 4.000, banyak sekali itu. Yang disebut dalam Al-Quran 25 orang. Jadi nabi-nabi lain wajib juga kita cintai, ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya. Karena mereka itu adalah pilihan Allah. Mereka itu adalah utusan Allah. Baik yang disebut namanya dalam Al-Quran maupun tidak, mencintai para rasul sudah diletakkan oleh agama kita sebagai rukun iman. Nah, rukun iman orang Islam adalah percaya amantu bir rasul, percaya kepada rasul. Itu salah satu, ya. Khusus bagi kita, ini umat Islam tentu wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada nabi-nabi yang lain. Itu tidak masalah. Karena itu Nabi Muhammad adalah nabi pembawa agama Islam. Kita harus mengenal jejaknya, harus mengenal perjuangannya. Harus di sini adalah wajib. Wajib mengenal risalah yang dibawa. Wajib mendalami sejarah hidupnya. Wajib kita kenal istri-istrinya. Wajib kita kenal anak-anaknya, cucu-cucunya, sahabat-sahabatnya, murid sahabat, tabi'in, para ulama.
Kenapa kalau ada ulama besar meninggal, saya sengaja memilih tema itu ceramah. Sejak dulu, sejak awal. Sejak meninggal Daud Berih pun sudah kita ceramah tentang itu. Meninggal abu-abu yang kelas A, B, intelektual Islam yang hebat-hebat. Meninggal Profesor Dr. Safa Idris, meninggal Profesor Dr. Dayan Daud, semua kita ceramah. Memang untuk semua nggak mungkin, ya. Untuk semuanya tidak mungkin. Kenapa? Karena bagian dari mencintai itu. Kita mencintai ulama karena ulama itu mencintai Rasulullah. Maka kita pun mencintai ulama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya pincang, imannya cedera. Ada orang yang hanya mengenal namanya saja. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Oke, kalian pernah membaca riwayat para nabi? Pernah. Di mana? Di YouTube. Nabi mana yang paling engkau kagumi? Kalau saya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah laut. Kalau kamu? Saya yang paling saya kagumi Nabi Isa. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, membuat burung. Kalau kamu? Saya paling mengagumi Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu kendaraannya angin. Macam-macam lah. Nabi Muhammad bagaimana? Saya tidak mengaguminya. Karena dia hidup di padang pasir. Nah, manusia semacam inilah yang imannya rusak. Tidak mengenal Nabi Muhammad. Tidak mengenal Nabi Muhammad. Contoh-contoh ini banyak dalam masyarakat. Yang benar bagaimana? Kita harus mengenal Nabi Muhammad secara mendalam. Yang pertama, kedudukan Muhammad sebagai penghulu segala rasul. Ini dalam Al-Quran. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah sebagai penghulu segala rasul. Yang kedua, ajaran Islam ini adalah Islam ajaran yang paling sempurna. Melanjutkan ketauhidan para rasul yang dahulu. Tetapi Nabi Muhammad adalah yang paling agung di antara para nabi. Penghulu para nabi. Harus ke situ. Dan mencintainya itu macam-macam menurut kemampuan kita. Pokoknya tidak boleh ada cinta kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Tidak boleh ada orang lain yang sama dengan itu. Dengan ayah ibu kita tidak boleh lebih. Harus Nabi yang lebih kita cintai, Nabi Muhammad. Dengan anak-anak kecil di bawah itu, Muhammad yang paling kita cintai. Dengan istri kecil, jadi Muhammad di atas segalanya. Dengan harta benda, rumah mewah, kendaraan kecil, cinta harus di bawah-bawah itu. Tapi cinta kita kepada Muhammad adalah ranking 1. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada merasa kecil cinta kita kepada Muhammad, nah nyalakan. Supaya besar dia. Bagaimana kita nyalakan? Belajar sirah Nabi. Belajar, beli kitab, beli yang diterjemah, belajar baca. Kita baca perang Uhud,
Kita baca perang Khandaq, perang Badar, perang Hunain, langsung naik cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca. Kenapa? Karena perjuangannya luar biasa. Demi siapa? Demi kita. Tanpa perjuangan Rasulullah, kita tidak seperti ini. Maka kita wajib mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah saja belum juga cukup. Nah, wajib juga mencintai istri-istri Rasulullah. Khadijah Al-Kubra wajib kita cintai. Aisyah, mencintai bagaimana? Tentu tidak sama dengan mencintai istri kan? Mengikuti jejaknya, akhlaknya. Wajib mencintai anak-anak Rasulullah. Jadi anak Rasulullah itu 7 orang, semua. Maka selawat yang dibaca oleh khatib dalam khutbah, oleh penceramah kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sudah ada kepada mereka. Karena wa ala alihi, ali itu keluarga Rasulullah. Ya, selalu ada. Jadi betul, berarti kita sudah benar, ya. Sudah benar. Tetapi semakin tinggi cinta kita, semakin banyak kita mencontohi kepribadian orang itu, ya. Mungkin saya termasuk, mudah-mudahan ya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan orang yang mencintai Rasulullah. Memang kadar kita berbeda-beda. Ada yang sangat dalam cinta kita, ada yang tipis. Saya termasuk mendalam. Ini bukan sombong. Kenapa? Tidak apa-apa. Untuk bukan ria ini. Untuk memberi teladan bagi orang lain. Ya. Saya punya anak pertama, nama anak saya Muhammad. Itu karena saya cinta kepada Rasulullah. Banyak orang yang bilang, Ustaz Amir kono kolot kali. Kok namanya sudah ketinggalan zaman dibilang. Kok begitu dibilang orang? Justru menurut saya Muhammad itu tidak pernah ketinggalan zaman. Itu nama yang paling agung. Jadi anak saya yang pertama Muhammad, ya, luar biasa. Itu tanda cinta kami dengan keluarga kepada Rasulullah. Dan tidak payah saya didik, ya. Tidak payah. Mudah sekali. Enggak pernah kita suruh salah. Taat kali dia. Taat sekali. Taat sekali. Apalagi Abu Ci-nya imam besar Masjid Oman Al-Ma'mur. Nah, itu kan dulu sudah meninggal mertua saya. Tapi tidak cukup dengan anak pertama. Anak kedua itu karena anak saya yang kedua itu dikasih nama oleh seorang ulama besar, Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Dikasih nama Rayyan Al-Fitri. Itu nama Islam juga kan. Dalam hadis Rayyan itu pintu surga. Tetapi anak saya yang ketiga dikasih nama oleh Profesor Ali Hashimi Nabila. Tapi sejak hamil istri saya sudah ada niat. Saya sangat mencintai Fatimah Az-Zahra. Itu putri kesayangan Rasulullah. Saya tukar nama itu. Tapi guru saya tidak tahu lagi karena beliau sudah meninggal. Dari Nabila menjadi Fatimah Az-Zahra. Itu tanda cinta saya kepada Fatimah Az-Zahra, istri anak Rasulullah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayah
ibu dari Hasan dan Husain dan Muhsin dan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Jadi banyak sekali cucu Rasulullah itu, bukan 2, bukan Hasan dan Husain, tapi Rasulullah itu punya cucunya 7 orang, anaknya juga 7. Harus kita cinta. Bagaimana memberi nama dengan selain itu? Boleh saja. Menyonan bahasa Aceh je tabuhnan, bahasa Melayu je tabuhnan anak-anak, bahasa India, bahasa apa saja silakan. Silakan, tapi yang jadi masalah itu kadar cinta tadi. Kadar cinta. Siapa nama bayi? Oh, nama bayi saya ini sudah 3 bulan. Namanya macam-macam lah misalnya. Bahasa India, bahasa Inggris, ya, bahasa Jerman. Boleh saja. Tetapi kadar cinta kita kepada keluarga Rasulullah itu cinta yang tipis. Jadi saya tidak baik bercerita ini karena banyak sekali yang tersinggung. Saya punya TPQ di Mesir Raya ini, ya. Itu santrinya sangat banyak, saya pimpinannya. Setelah asar TPQ plus, setelah asar ada santri kami sekarang 400 orang. Dulu sebelum tsunami itu sudah 1000 orang. Nah, sekarang sudah sedikit, ya. Tapi nanti akan naik lagi. Jadi hanya 10% santri-santri kami yang nama Islam, nama Islami, anak-anak. Tapi saya instruksikan kepada ustaz-ustazah, guru-guru itu, jangan ceritakan, jangan menyinggung perasaan anak-anak, jangan remehkan, malah setarakan. Jangan nanti ada yang namanya nama Islam dipuji-puji, diagung-agungkan, yang nama non-Islam direndahkan. Jangan. Dosa kita dengan anak-anak. Nah, jadi semua ustaz-ustazah itu patuh sampai sekarang. Tapi yang paling hebat, direktur TPQ Plus pernah Ustaz Yakub namanya. Nah, direktur TPQ Plus. Jadi di atas direktur itu ketua umum, saya menjadi ketua umumnya. Ustaz Yakub kerja di Departemen Agama. Nah, beliau diberi banyak anak oleh Allah SWT, 7 sekarang ini. Yang kita tidak bisa habis pikir, Ustaz Yakub ini, ya, anaknya laki-laki semua. Mulailah diberi nama, kan dia itu Yakub namanya. Yakub itu nama Rasulullah, ya. Nama Rasulullah. Lalu lahir anaknya dikasih nama Musa. Lahir lagi dikasih nama Ismail. Lahir lagi dikasih nama Ibrahim. Lahir lagi dikasih nama Harun. Nah, kalau nggak salah 7 orang sudah. Coba bayangkan, nama Nabi semua. Kita saja tidak bisa mengikuti Ustaz Yakub, direktur TPQ Plus Baitur Rahman. Tapi sekarang bukan lagi, sudah orang lain direkturnya. Sekarang ini Ustaz Nadiyatul Hikmah. Jadi 5 tahun sekali diganti. 5 tahun sekali diganti. Kenapa saya tidak diganti? Saya pun sebenarnya mau diganti, tapi kata Profesor Ademan, imam besar, biar Ustaz Amir berkat, katanya. Artinya supaya adik-adik ini bisa kita arahkan dengan metode-metode belajar yang baik sekali, ya. Itu TPQ Plus Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah itu wajib dengan jiwa dan raga. Jiwa itu dengan rohani kita.
dengan spiritual kita. Kita contohi Rasulullah sedalam-dalamnya, kepribadiannya, akhlaknya dan sebagainya. Tapi yang disebut raga adalah badan. Kalau nggak salah saya, raga itu badan. Jadi jiwa dan raga dengan fisik kita juga harus mencintai Rasulullah. Siapa? Sahabat-sahabat di awal Islam. Nah, ini akan kita kutip dua cerita sahih jadi pegangan kita. Dalam hadis sahih, dalam kitab Sahih Muslim ada, kitab Sahih Bukhari ada, dalam kitab Abu Dawud juga ada, dalam kitab Tirmizi juga ada. Jadi kalau saya ceramah di Mesir Raya, saya pastikan tidak ada dongeng. Tidak mau saya. Ini amanah dari imam besar almarhum Pak Surya Hamzah, jangan ceritakan dongeng. Karena dalam riwayat hidup Rasulullah yang beredar di masyarakat, di YouTube ada juga Israiliyat, cerita palsu, dongeng. Hati-hati kita. Jangan sampai kita terjebak dengan dongeng. Karena itu riwayat Rasulullah. Banyak sekali dongeng dan bukan tempatnya di sini. Ini tempat yang mulia, bukan tempat dongeng. Ini yang dari riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, hadis sahih. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang bernama anak muda, yang bernama Habab bin Ars. Habab bin Ars radhiyallahu anhu. Sahabat anak muda. Beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja sehari-hari Habab? Kerjanya tukang besi. Dia membuat pedang. Karena dia sangat mencintai Rasulullah, dia selalu berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala dua-dua boleh dibaca. Jadi datanglah orang kafir itu. Setelah diambil pedang, 4 orang tuh. Sudah diambil, dibayar ongkos buat sama Habab, dibayar. Lalu mereka dengan pedang ini, kata orang kafir itu, dengan pedang ini kami akan habiskan Muhammad. Akan kami bunuh Muhammad. Dan pengikut-pengikut Muhammad. Itu gertak orang kafir. Nah, coba lihat imannya. Hei kafir, jangan engkau bunuh Muhammad. Bunuh aku dulu. Bunuh aku dulu, kata Habab. Rupanya si Habab ini juga ahli pedang, ahli main pedang. Terjadilah pertempuran yang luar biasa. Karena dia sendiri, sedangkan orang kafir itu 4 orang, dia itu dimati, dicincang, bukan saja dibunuh, tapi dicincang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian sampai cerita kepada Rasulullah. Rasulullah bersama sahabatnya Ali dan beberapa yang lain, tapi dengan Ali, dalam sejarah itu dengan Ali, ya. Berani pergi ke tempat kejadian. Dilihatlah Habab itu luar biasa hancurnya, di bahasa Aceh itu ya, dicincang itu apa? Di tek-tek Pak ya. Sedih sekali. Jadi kena pedang semua badannya itu. Sudah meninggal.
Nah, jadi kadang-kadang susah, sedih kita tahan-tahan, sedih lah. Lalu tiba-tiba setelah Rasulullah melihat ke mayat itu, ke jenazah itu, tiba-tiba Rasulullah tersenyum, nampak dalam hadis nampak gigi taringnya. Gigi taring katanya gigi yang dua ini, ya, gigi yang agak besar sedikit. Jadi nampak gigi taring Rasulullah tersenyum, terus tersenyum. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau menangis, sekarang engkau tersenyum? Jawab, saya melihat Khabbab itu dilarikan ke surga, dibawa ke surga, rohnya dibawa ke surga dan dikipas-kipas oleh bidadari dalam surga. Maka saya bangga dengan Khabbab, karena dia mencintaiku, dia tewas dibunuh. Ini Khabbab bin Arq tadi, ya. Khabbab bin Arq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau syahid sebelum hijrah, ya. Masih di Mekah. Yang kedua, yang terakhir, ya. An-Nazar Al-Ansari. Siapa ini? An-Nazar Al-Ansari. An-Nazar Al-Ansari adalah pemuda Madinah, kaum Ansar. Ini setelah hijrah. Kejadiannya setelah hijrah, juga dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi betul-betul cerita yang sebenarnya, bukan dongeng, ya. Jadi An-Nazar Al-Ansari dalam perang Uhud itu tahun Nabi juga berdarah-darah, bibir Nabi terluka. Itu Nabi, ya. Nah, jangan dipikir Nabi tidak ada cobaan lalu dibantu oleh malaikat, belum dibantu. Nabi juga harus menerima kenyataan, ya. Sebagai ujian, sebagai kekasih Allah diberi ujian, ya. Berdarah-darah. Dan orang-orang Islam hampir kalah. Itu dalam perang Uhud orang Islam hampir kalah, tapi ujung-ujungnya menang nanti. Kenapa kalah? Karena tidak mengakui, tidak patuh kepada perintah Rasulullah supaya selalu di bukit. Nah, tapi mereka turun mengejar harta rampasan perang. Maka hampir kalah. Tetapi ada seorang yang luar biasa, namanya An-Nazar Al-Ansari. Usianya 20 tahun masih. 20 tahun, anak muda betul, ya. Dia berteriak, wahai orang-orang muslim, wahai umat Rasulullah, saya mencium bau surga, saya mencium bau surga, saya mencium bau surga. Kemarilah kita bantu Rasulullah, kita bela Rasulullah. Akhirnya anak-anak muda yang lain, ada 8 orang, tapi banyak sekali 8 orang yang syahid, ya. Tapi An-Nazar Al-Ansari itu sangat runyam juga, dipanah, dipukul dengan pedang, luar biasa, hancur-hancuran lah, berdarah-darah. Jadi dihitung kemudian luka-lukanya itu 80 tusukan. 80 tusukan. Ya, jadi ketika perang Uhud selesai, Rasulullah menyuruh mencari An-Nazar. Dapat An-Nazar itu, tidak dikenal lagi oleh adiknya. Apakah ini abang saya atau bukan? Jadi sudah hancur-hancuran. An-Nazar itu dicincang juga, dipukul dengan pedang 80 bekas. Maka dalam hadis disebut
nazar itu seperti landak, bulu landak. Yang disebut bulu landak itu anak panah yang bersarang di tubuh an-nazar. An-nazar syahid juga. Nah, dan sekali lagi karena dia mencintai Rasulullah, dia siap syahid dan dia penghuni surga dijamin oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi kepada kita yang jauh-jauh ini, yang jauh dengan Rasulullah? Kalau kita mencintai Rasulullah dan membela Rasulullah dalam kehidupan kita ini, apalagi dalam perang, kita juga syahid hukumnya, masuk surga juga. Maka dalam perang Aceh, melawan Belanda, melawan Jepang, itu sangat banyak ulama-ulama yang siap mati syahid karena teringat kepada sahabat-sahabat Rasulullah tadi. Mereka membela tanah air, tapi itu nomor 2. Yang di atas mereka membela agama Allah. Tengku Umar itu membela agama Allah, Cunya Din, Mutia, Tinya Arif, Panglima Polim, semua itu membela agama Allah. Otomatis membela tanah airnya, tidak masalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang membela Rasulullah, mencintai Rasulullah. Bagaimana sekarang? Nah, ini adalah pesan juga dari hadis, ya. Membela Rasulullah sekarang adalah, ya, kalau berselawat itu salah satu. Tapi yang paling tinggi cara kita membela Rasulullah adalah dengan cara mengikuti agama Islam, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Itu cinta Rasulullah, cinta yang benar. Jangan mulut mencintai Rasulullah, tetapi dalam praktek kehidupan kita jauh dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu tidak mencintai Rasulullah, itu cinta palsu namanya. Cinta yang sejati adalah cinta yang mengikuti jejak yang kita cintai. Rasulullah seorang nabi dan rasul yang mengajak kita kepada jalan lurus. Kita pun mengikuti jejak beliau, beriman dan bertakwa kepada Allah secara benar. InsyaAllah kita bagian dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.